Berikut informasi terbaru terkait dengan pencairan THR dan gaji Q13 tahun 2025 kapan cair bagi PNS ataupun pensiunan. Berdasarkan informasi terbaru bahwa THR akan cair paling cepat tanggal 10 Maret 2025. Lantas bagaimana penjelasannya? Berikut informasi selengkapnya bocoran dari Kementerian Keuangan terkait dengan aturan pencairan THR PNS serta jadwal pencairannya. Kementerian Keuangan Kemenkeu saat ini tengah mulai menyusun aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR pegawai negeri sipil atau PNS di 2025. Adapun total anggaran yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini mencapai 50 triliun untuk menunaikan salah satu hak bagi aparatur sipil negara atau ASN tersebut. Tentu angka ini lebih besar dibandingkan di tahun 2024 yang mana hanya 48,7 triliun rupiah. Terkait pembayaran THR ASN, saat ini masih proses penyelesaian peraturan pelaksanaannya, kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi KLI Kemenkeu Denny Surjantoro pada Selasa 4 Maret 2025. Sedangkan teknis pelaksanaan dan kapan waktunya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, menunggu pengumuman dari pemerintah, imbuhnya. Ketentuan mengenai pembayaran THR PNS biasanya tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP disatukan dengan gaji K13. Setelah itu, pelaksanaan teknisnya dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Sampai saat ini belum terbit terkait PP terkait gaji K13 dan THR PNS. Padahal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini, sempat berjanji aturannya bisa rampung sebelum puasa. Terlepas dari itu, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haria Limanseto menyebut pencairan THR bakal dibayarkan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Jika Lebaran 2025 jatuh pada Senin 31 Maret 2025, THR kemungkinan akan dibayarkan mulai pekan depan. Pencairan THR bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran, ungkapnya dalam rilis resmi pada Minggu 2 Maret 2025. Tentunya, percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa tutup harian. Di sisi lain, pemerintah meminta THR para pekerja swasta bisa dibayarkan paling telat seminggu sebelum Lebaran 2025. Anak buah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto itu menegaskan, pembayaran THR bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, dikutip dari beberapa sumber lainnya, muncul kabar bahwa THR akan mulai cair pada 10 Maret 2025. Penerima THR termasuk pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pejabat negara, pejabat daerah, pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, penerima pensiun, warakawuri, dan keluarga pahlawan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pencairan THR ASN dan pensiunan
dilakukan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran. Itu artinya bisa kita prediksi bahwa pencairan THR bagi ASN, pensiunan, dan pejabat negara bisa dimulai pada 10 Maret hingga 20 Maret 2025. Sedangkan pencairan THR bagi pekerja swasta dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Selain itu, memperkuat konsumsi domestik serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa, jelas Erlangga. Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,2%, pemerintah ternyata juga menyiapkan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Pemerintah juga memberikan stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran, seperti penurunan tarif tiket pesawat dan mudik gratis. THR untuk ASN, PNS, dan P3K terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja untuk instansi pusat, serta TPP untuk PNS pemerintah daerah. Besarannya mengacu pada PP nomor 14 tahun 2024. P3K menerima THR bersamaan dengan gaji bulan Maret yang sudah mengalami kenaikan sebesar 8%. Sedangkan untuk karyawan swasta yang telah bekerja minimal 1 bulan berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Besaran THR dihitung proporsional berdasarkan masa kerja. Dengan masa kerja 12 bulan, maka karyawan bisa mendapatkan THR penuh sebesar 1 bulan upah atau gaji plus dengan tunjangannya. Kemudian, sedangkan karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional. Biasanya, masa kerja kali 1 bulan upah dibagi 12. Sesuai ketentuan pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kemenaker 6/2016, pembayaran THR dilakukan secara penuh dan sekaligus. Terdapat kesepakatan tertulis pekerja dan pemberi kerja yang disetujui Ketenagakerjaan setempat. Bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan.